belajar tentang camp. Nah, ini camp analisa camp bagian 2 ya. Kalau yang bagian 1 kemarin ada soal yang sederhana. Bagian 2 ini adalah lebih ke profile ya. Nah, kalau kita belajar camp ya, maka setelah perhitungan itu nanti ada yang namanya diagram ya. Diagram baik diagram displacement atau pergerakannya atau perpindahannya, terus kemudian diagram kecepatan, terus diagram percepatan. Nah, ini dari diagram-diagram ini itu ada ciri tersendiri ya. Yang pertama adalah ketika kecepatannya konstan. Cam itu ketika kecepatannya konstan ya, dia tidak bertambah atau berkurang, maka pasti dia model diagramnya dia seperti ini, lurus ya, lurus. Apabila gerakannya naik ke atas, ya, apabila gerakannya naik ke atas, dia akan bergerak ke atas. Nah, ini untuk displacementnya. Kalau kemudian dia pergerakannya ke bawah, ya, ke bawah, maka dia bergerak diagramnya juga miring ke bawah. Sesuai dengan panjangnya ini sesuai dengan waktunya. Kalau kemudian kecepatan, karena di sini disebutkan kecepatan konstan, maka dia tidak berubah, artinya tidak naik atau tidak turun, ya. Tapi dia berada di atasnya garis X sama dengan 0. Kalau dia naik ya, gerakannya naik. Kalau gerakannya turun, maka dia di bawahnya garis. Tapi dia kecepatannya lurus. Nah, percepatannya bagaimana lah? Grafik percepatan karena dia kecepatannya konstan, maka dia grafiknya seperti ini. Jadi 0 ya. Nah, ke atas saja atau ke bawah. Nah, kalau ini dia velocity-nya dia gerakannya ke bawah. Nah, ini bisa Anda pakai nanti untuk menggambarkan atau sebagai panduan ya untuk menggambar diagram ya. Diagram kecepatan percepatan dari displacement dari cam itu sendiri. Nah, untuk mencari nilainya Anda bisa membuat rumusan seperti ini ya. Displacement misalnya delta R H0 plus 2H1 T1 per TI dikuadratkan. T kecil itu pada saat waktu pada saat pergerakannya. Kalau T besar ini adalah waktu totalnya. Nah, di sini rumus-rumus ini displacement, velocity, akselerasi ini Anda gunakan ketika apa? Ketika ada keterangan di soal adalah dia constant acceleration atau percepatan konstan. Nah, kalau yang lainnya ya beda lagi ya. Ini yang naik, ini yang turun. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau turun dia negatif di depannya. Ini negatif. Nah, nanti kita coba dengan soal ya. Kemudian ini percepatan konstan. Nah, kalau kemudian ini kalau percepatan konstan itu ya, kalau kita lihat di sini dia besarnya datar atau datar sama dengan sumbu X ya. Ini kalau naik ya, kalau naik seperti ini. Kalau dia gerakannya turun, dia di bawahnya sumbu X. Kecepatan juga ya, tapi kalau dia percepatan konstan, dia lurus. Nah, lurus naik dan kemudian turun. Dan ini kebalikannya, kalau gerakannya ke bawah, dia turun dulu baru naik. Kalau displacement, nah karena dia kecepatannya konstan gitu ya, maka jadinya itu dia seperti ini garis kurva ya, garis kurva. Itu kalau naik ya, kurvanya naik, besarnya ya sesuai dengan perhitungannya ya.
Terus kalau turun gerakannya, dia kurvanya turun dari atas ke bawah. Ini kalau dia acceleration-nya konstan atau percepatannya konstan. Nah, berikutnya ya adalah gerakan harmonik ya. Gerakan harmonik itu seperti ini ya. Dia tidak ada perubahan dari kecepatan dan kemudian anunya sama. Lingkarannya sama. Nah, jadi kecepatannya ini konstan. Ini atau yang seperti yang ini ya. Nah, ini adalah rumus dari displacement. Kalau di soal disebutkan bahwa cam itu bergerak he moving with harmonic motion ya. Jadi dia bergerak dengan gerakan harmonis, maka displacement yang ada itu Anda hitung ya, misalnya pergerakan 1, pergerakan 2, pergerakan 3 dan sebagainya, itu bisa dihitung dengan rumus ini. Delta R sama dengan H0 H1/2 akar 1 min cos pi T kecil I kuat I dibagi T besar I dikurung. Nah, ini kalau dia naik. Kalau turun dia pakai yang ini. Kalau naik dia 1 min cos, kalau dia turun 1 plus cos. Nah, kecepatan juga sama, ada perubahan ya. Ada perubahan dari yang kecepatan tetap atau percepatan tetap. Nah, pakai yang ini. Nah, akselerasi juga sama, pakai yang ini. Nah, nanti kalau sudah dihitung, dimasukkan ke rumus, maka Anda ketika disuruh membuatkan namanya diagram ya, kurva untuk baik akselerasi, kecepatan, displacement ya. Itu seperti ini kalau yang gerakan harmonis, hampir seperti yang percepatan tetap ya. Nah, seperti ini. Ya. Turun ya juga seperti ini. Nah, bedanya di sini. Nah, jadi kecepatannya itu bentuknya seperti kurva ya. Kalau tadi lurus ya, ini seperti kurva. Itu bawahnya juga seperti kurva, tapi di bawah karena dia ke bawah arahnya. Percepatan itu seperti ini. Jadi seperti kurva, tapi dia naik karena dia gerakannya ke atas, kemudian dia turun sampai ke bawah. Kalau gerakan pistonnya, followernya ya, itu turun ya, berarti dia turun dulu terus naik ke atas. Nah, jadi semuanya kalau untuk gerakan harmonis itu berupa kurva. Ini contoh gerakannya, modelnya. Nah, terus kemudian yang ini ya, kalau tadi yang displacement, ini yang velocity ya, kecepatan seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya pergerakannya ini, jadi kurva itu dari pergerakannya bentuknya seperti ini. Jadi ini yang ke atas ya, kalau ke atas seperti ini kecepatannya, kalau ke bawah itu seperti yang seperti ini. Nah, ini grafiknya, nanti kalau disuruh gambar ya, kalau dia gerakannya harmonis maka grafiknya pasti seperti ini. Nah, berikutnya percepatan ya, percepatan yang bawah ini. Nah, ini kita lihat ya gerakannya seperti ini. Ini adalah simulasi dari gerakan akselerasi. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia naik gitu ya, posisinya gini, nyebrang ini. Kalau dia turun ya, harmonic fall, dia dari bawah ke atas. Ini kalau kemudian dia pakai harmonic motion. Terus kemudian displacement diagram ini bisa kita gambar ya dengan apa? Dengan yang pertama adalah kita membentuk lingkaran, setengah lingkaran ya, yang kita bagi 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama besar. Kemudian lingkaran ini dari periode total
di mana ada pergerakan harmonik itu, ya totalnya misalnya 2 detik, maka 2 detik itu kita bagi 6, dan kita bagi 6-nya itu kemudian kita buat semacam garis kurva, yang garis kurva itu ketika ketemunya antara titik pembagian, ya baris pembagian ini disatukan dengan angka-angka yang ada di lingkaran ini, maka itulah adalah kurvanya. Nah, ini kalau masih keterangan gini masih belum. Nanti kalau sudah dengan soal mungkin Anda lebih paham ya. Nah, dan ini adalah pertambahan dari displacement-nya. Berikutnya adalah cycloidal motion. Nah, ini gerakannya kecepatannya berubah ya kalau cycloidal. Nah, contohnya gerakan seperti ini atau gerakan seperti ini. Nah, cycloidal motion. Ini contohnya ya. Dan ini yang bergerak seperti ini itu adalah cam kalau yang akan kita bahas itu. Jadi pergerakannya tidak lingkaran penuh gitu. Nah, kalau gerakan seperti ini, maka ketika kita ingin menghitung displacement, velocity sama akselerasi, Anda bisa pakai tabel ini ya. Ketika dia naik dan ketika gerakan turun, itu bisa Anda tambahkan di sini. Nah, ini tergantung dari soal Anda ya. Soalnya apa? Dia naik dulu apa turun dulu di sini. Terus kecepatannya juga pakai saat ini. I per TI 1 min cos 2 pt per T, terus dikurung. Nah, percepatan juga sama ya. Kalau sikloidal gerakannya maka pakai yang ini. Nah, kurvanya Anda bisa menggunakan ini untuk gerakan sikloidal itu. Nah, ini gerakan displacement-nya ya. Nah, terus kemudian ini yang naik, ini yang turun, terus kemudian ini gerakan kecepatannya atau diagram kecepatannya. Kalau tadi agak landai ya, sekarang agak lancip ya. Nah, kalau nanti ditanyakan kecepatan maksimalnya, rumusnya ini 2HI per TI ya. Ini yang gerakan turun. Nah, terus kemudian ini adalah akselerasi atau percepatan. Nah, ini bedanya dia lebih lancip ya dibanding dengan yang harmonik. Karena ini gerakannya adalah sikloidal. Jadi kecepatannya itu tidak stabil. Nah, berikutnya adalah menggambar diagramnya, displacement diagram ya. Itu kalau tadi ada setengah lingkaran di sini, di sebelah kiri ini yang dibagi 6, yang sekarang itu adalah satu lingkaran penuh ya, yang ditempatkan di pojok. Jadi caranya menggambar, yang pertama adalah Anda menghitung jari-jarinya. R sama dengan rumusnya H per 2pi. Nah, ini. Jadi distance-nya yang dari perhitungan itu dibagi 2pi. Nah, maka ketemu jari-jari ini, maka kemudian Anda gambarkan dengan busur ya di sebelah pojok. Nah, terus kemudian membuat grafik time vs displacement. Jadi ini waktunya ya 1 2 3 4 5 6 sampai ini adalah displacement-nya. Displacement itu aja pergerakannya ya, naik turunnya follower. Itu tergantung dari soalnya. Soalnya berapa? Displacement. Nah, ini adalah waktu terjadinya gerakan sikloidal itu, yaitu Anda bagi 6. Kenapa bagi 6? Ya, nanti lingkaran ini akan dibagi 6 gitu ya. Jadi membagi grafik time menjadi 6 bagian, waktu sesuaikan dengan soal. Jadi waktunya ya terserah, kalau 2 detik ya 2 detik, 3 detik, 3 detik, dan seterusnya. Nah, setelah itu hubungkan titik 0 dengan titik maksimal displacement. Jadi dari titik maksimal displacement-nya dengan titik minimalnya ini dihubungkan seperti diagonal gitu, terus diteruskan ke bawah. Karena itu nanti akan menjadi titik pusat dari lingkaran ini.
teruskan garis hubung tersebut keluar grafik dan buatlah lingkaran dengan jari-jari seperti yang telah dihitung. Jari-jarinya seperti yang telah dihitung. R sama dengan H/2pi. Sama ya. Terus kemudian buat bagi lingkaran menjadi 6 bagian. Nah, yang sama besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bagian 6. Hubungkan titik-titik di lingkaran ke grafik. Nah, ini. Dari titik-titik yang ada di ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dihubungkan semua ke grafik. Ditarik dengan titik kemiringannya sama dengan yang ini. Titik yang tengah ini. Nah, hubungan titik perpotongan menjadi sebuah grafik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya kita mau melihat titik tengah-tengahnya antara 1 dan 2, kalau ditarik garis ke sini, nah itu letaknya ada di sini. Nah, kalau titiknya antara 4 dan 5 ini, tarik garis ini yang paling tinggi, berarti nanti ketemunya di sini. Nah, untuk mengetahui ya, apa artinya ini ya, perpotongan 4 dan 5, itu makanya 4 dan 5 ya, ini ditarik garis, seret 4 dan 5, maka pertemuan dengan titik tengah ini ditarik garis sehingga memotong di sini. Nah, titik memotong ini nanti akan digambar kurva, nah seperti ini ya. Kurva ini yang merupakan kurva dari displacement diagramnya. Jadi ini adalah diagram perpindahan dari followernya. Nah, ini dipakai untuk yang hanya sikloidal. Nah, nanti ada kita latihan di soal ya. Ini contohnya. Ada sebuah cam dirancang untuk memuat komponen otomatis seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Dengan menggunakan persamaan gerak, buat bagan yang membuat tabel perpindahan terhadap waktu untuk rotasi cam. Jadi Anda diminta bagan yang membuat tabel perpindahan terhadap waktu untuk rotasi cam. Ini camnya, ini followernya. Plot juga data ini ketika gerakan yang ditentukan untuk aplikasi ini adalah sebagai berikut. Naik 50 mm dalam 1,5 detik menggunakan skema gerakan kecepatan konstan. Kemudian kembalikan dalam 2 detik menggunakan skema gerakan sikloidal. Diam selama 0,75 detik, ulangi urutan tersebut. Nah, berarti di sini sudah ada ya. Naiknya 50 mili, waktunya 1,5 detik. Kecepatan konstan. Berarti kalau kecepatan konstan nanti pakai grafiknya kecepatan konstan. Kemudian kembali dalam 2 detik menggunakan skema gerakan sikloidal. Nah, yang kedua ini mintanya dia sikloidal. Nah, maka nanti bentuknya pun juga yang sikloidal. Diam selama 0,75 detik. Ya, karena diam dia 0 ya, kecepatannya 0, tidak bergerak. Ulangi urutan tersebut. Nah, ini adalah pergerakan dari camnya sendiri. Nah, kita diminta untuk membuat bagan ya yang membuat tabel perpindahan terhadap waktu. Nah, yang pertama seperti yang minggu lalu ya, waktu totalnya kita hitung ya, T1, T2, T3 ya. Gerakan naik, turun dan berhenti 1,5, 2 sama 0,75 detik, ketemunya totalnya waktu 1 kali putaran untuk cam itu 4,25 second. Maka kemudian waktu ya dari yang dibutuhkan, nah, jadi RPM-nya kecepatan putarannya bisa kita hitung ya. Jadi 1 revolusi, 1 kali putaran dibagi jumlah waktu yang ada di sini ya, maka ketemu 0,235 revolusi. Ketika dijadikan menit, karena ini jadi second, dikalikan 60 second per 1 menit, maka ketemunya adalah 14,12 RPM. Ini adalah kecepatan putar dari cam. Nah, berikutnya adalah sudut dari setiap gerakannya berapa gitu ya. Yang pertama ada gerakan naik ya dengan kecepatan konstan.
Nah, maka ini kecepatannya ini dikalikan dengan waktunya, karena waktu naiknya 1,5 second ya, ada di soal, ketemu 0,353 revolusi, jadikan sudut menjadi 127, karena 0,35 ini dikalikan 360 derajat ya, ketemu 127. Yang kemudian gerakan yang kedua ya, sikloidal 0,235 dikalikan 2 second ketemu 0,470 dikalikan 360 ketemu 169,3 derajat. Gerakan yang ketiga yang diam ya, 0,23 revolusi per second dikalikan 0,375 second ketemu 0,177 revolusi, atau kalau dikalikan 360 derajat ketemu 63,7. Nah, ini sudah kalau di total dia sudah 360 derajat. Nah, berikutnya adalah kemudian menghitung displacement ya setiap follower motion internal. Lah, di sini tadi tabel-tabel tadi berfungsi ya. Jadi yang pertama kecepatan tetap, maka Anda pakai tabel kecepatan tetap. Yang kedua adalah sikloidal, maka Anda pakai tabel sikloidal ya. Yang ketiga dia diam. Kalau diam ya diam berarti 0 kan ya. Jadi karena berhenti gitu. Nah, maka dari perhitungan-perhitungan yang sudah dihitung ya, maka Anda bisa membuat semacam tabel ya dari Excel gitu ya, biar cepat nanti. Jadi dari yang pertama berapa sudut-sudut dari tiap waktunya ya. Kalau yang pertama kan 0 sampai 1,5. Nah, 0 sampai 1,5 ini supaya kita bisa membuatnya lebih detail, bisa Anda bagi-bagi lagi. Misalnya setiap 0,25 second. Jadi 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,2, 1,5. Jadi ada sekitar 7 titik di sini. Maka cam angle-nya itu bisa kalau sudah di sini bisa dihitung ya, bisa dihitung di sini. Nanti yang ketemu 0, 21,242, 63, 84, 15, 1 dan seterusnya. Masukkan rumus yang ada di sini. Nah, berikutnya adalah follower displacement ini atau pergerakan perpindahan follower itu tergantung dari rumus yang dari tabel tadi. Karena ini adalah kecepatan tetap, ngambilnya dari tabel kecepatan tetap, terus dimasukkan ya dengan time-nya sekian, maka jadilah ini adalah follower displacement. Jadi semuanya dimasukkan ke rumus ini. Baru yang ketiga adalah dimasukkan rumus sikloidal. Ya. Dari waktu yang sudah ada ya, ini dimasukkan ke rumus sikloidal ini ya. Terus ketemunya ini. Temunya ini. Nah, kalau yang ini yang duel atau yang berhenti ya. Karena berhenti ya tidak ada displacement, otomatis 0. Berikutnya adalah menggambar. Nah, menggambar ini yang pertama adalah karena dia naik ya, rise, dan kecepatan konstan berdasarkan panduan tadi dia naik seperti ini. Sretek. Besarnya ini sesuai dengan soalnya hanya berapa. Di sini tadi kan berapa tadi? 50 mm ya. Nah, ini 50 mm. Set. Nah, baru berikutnya itu adalah sikloidal karena menurut itu kan sikloidal. Waktunya 1,5 sampai 3,5 di sini. Nah, di sini ini titik-titiknya ini ya ini ngikutin ini. Misalnya titik 2,5 ini 25. 2,5 di sini ya. Redek di 25 sini. Nah, maka di sini nanti semua yang ada titik di sini itu dihubungkan di sini. Dihubung-hubungkan sini. Nanti jadi diagramnya jadi, terus kemudian dari 3,5 ke 42,5 dia akan duel atau berhenti, maka displacement-nya 0 ya, karena dia berhenti. Jadi grafiknya dia lurus ke sini. Nah,
Nih. Terus kemudian ini adalah menggambar dari ininya ya. Jadi menggambar diagramnya. Yang pertama adalah 127 derajat ya. Terus kemudian 169,3. Masih ada Bang. Bakso. Nya. Kasihan gak laku, semangat ya Bang jualannya. Ada yang jualan bakso ini. Nah, terus ini. Nah, jadi ini yang tadi ya. Kalau cara membuat diagramnya mulai dari 0 sampai 50 ini displacementnya karena maksimalnya 50 ya, ada di soal. Kemudian jaraknya ini ya. Nah, ini adalah yang kecepatan konstan naik ya. Sesuai dengan soalnya dari 0 sampai 50. Kemudian dari 50 sampai 0 ini berupa sikloidal. Caranya seperti yang tadi ya, dibagi 1 2 3 4 5 6. Terus kemudian titik-titiknya ini sesuai dengan yang ada di tabel itu. Nah, kalau yang ini Anda pakai yang namanya ini lingkaran ya, lingkaran. Jadi setelah diagram grafik yang bagian sikloidal ini jadi ya 1 2 3 4 5 6 ini ditarik garis dari ujung atas ke ujung bawah diagonal, seretek diteruskan. Nah, ini akan jadi pusat dari lingkarannya. Lingkarannya dihitung, jari-jarinya sama dengan H50 ya, dibagi 2pi, ketemu 7,96. Maka ini jari-jarinya 7,96. Diameternya berarti 2 kalinya ya. Ini. Nah, kemudian lingkarannya dibagi menjadi 6, 1 2 3 4 5 6 ini. Nah, kemudian ini ya, antara ini titik ini kemudian bisa ditarik garis ke sini sejajar dengan ini. Sejajar dengan garis miring tadi yang dihitung. Nah, seperti tadi juga titik antara ini ya 4 5 ini ya. Kalau ditarik garis straight, kemudian ini kita tarik garis miring sejajar dengan garis yang bawahnya ini. Terus memotong dari sumbu yang sudah ada, maka ini menjadi garis perlewatan atau persimpangan dari kurva itu. Sama dengan yang sebelah sini ya. Ditarik garis antara 1 dan 2 ini. Nah, terus garis tengahnya tarik garis memotong antara bagian-bagian ya, garis ini menjadi titik lewatan dari kurva ya, kurva ini, kurva displacement. Nah, ujung atas sama ujung bawah sini kalau kita tarik sama, itu ada tepatnya di sini, di pucuknya lingkaran paling atas. Kalau yang di bawah adalah lingkaran paling bawah. Nah, ini untuk menggambar dari diagram displacement ya, untuk soal tertentu, artinya tergantung soalnya. Kalau misalnya nanti diganti, yang pertama ini sikloidal, yang kedua kecepatan konstan, ya berarti nanti ininya jadi seperti ini yang dibagi 6, yang ini tinggal miring gini aja, seret. Nah, semacam itu. Jadi lingkarannya nanti jadinya jadi di sini, sebelah sini, nah, bukan di sini. Jadi itu adalah cara menggambar displacement-nya. Nah, yang saya bilang tadi adalah ya, ini ada contoh soal lagi. Anda bisa mencontoh yang sudah ada ya. Enggak, artinya ini bukan enggak dikumpulkan, tapi Anda harus belajar ya, karena nanti ada di UAS itu akan saya keluarkan. Saya enggak tahu ya, dari 3 soal ini salah satunya akan saya keluarkan. Dan ini sudah ada jawabannya ya. Jadi yang pertama mengkalkulasi dari titik-titiknya, kemudian kecepatannya, sudutnya, dan seterusnya. Dan ini karena dia harmonik, dia pakai harmonik dan seterusnya. Nah. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berdasarkan camp analisa 2 ini. Nah, jadi ini merupakan apa ya,
panduan ya, panduan dari bentuk-bentuk untuk membuat yang namanya diagram displacement atau diagram perpindahan dari followernya. Nah, minggu lalu ada yang tanya. Terus saya ulangi kembali ya, mungkin udah beberapa yang gabung. Jadi untuk minggu ini, karena ini saya sudah diminta ya, semua dosen sudah diminta untuk merekap pertemuannya ya, plus pertemuan untuk UAS. Jadi artinya absen itu harus masuk duluan, maka nanti absennya akan bertambah ya. Cuman Anda hanya absen yang untuk hari ini aja atau untuk yang sekarang ini aja. Nanti untuk yang lainnya saya yang akan mengabsenkan karena ini untuk keperluan administrasi. Minggu depan apakah Anda absen atau tidak nanti nunggu keputusan dari jurusan. Yang jelas Anda tetap ujian. Minimal nanti absen Anda yang waktu ujian akan saya ambilkan dari pengumpulan jawaban Anda. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan jadwalnya Jumat jam 12.50 lagi ya, Pak? Ya. Kalau di daerah saya itu selesainya Jumat itu biasa jam 1:05 atau 1:10 gitu, Pak. Oh gitu. Nggak khusus yang di tempatnya pas Jumatan nanti saya beri tambahan waktu ya. Atau disesuaikan waktunya, Mas. Nanti di email jawabannya tolong diberi keterangan ya. Diberi keterangan, enggak apa-apa. Daripada ngerubah jadwal nanti takut saya yang lainnya jadi tabrakan. Takut saya seperti itu. Gitu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu aja. Jadi nanti absen Anda akan bertambah ya. Absen Anda akan bertambah, cuman Anda tidak harus ngisi absen. Karena memang ini keperluan administrasi dari fakultas. Nah, jadi minggu depan Anda tinggal UAS gitu aja. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Anda jangan lupa ya, note A4-nya bolak-balik Anda tulis, terus kemudian minggu depan Anda kumpulkan bersama jawabannya, lembar jawabannya. Anda membuat note untuk persiapan UAS itu saya anggap tugas ya, nanti ada penilaiannya dan jadi saya anggap tugas mandiri ya. Nanti saya beri absen dan saya yang akan mengabsenkan. Anda tidak perlu absen. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, kalau di Google Classroom tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.